Supaya ngaji ini pulangnya tambah berkat, saya kasih judul saja. Supaya kalau ngaji itu harus ada yang dibawa selain makanan, tapi ntar ada juga yang dibawa buat pulang ke rumah. Ada 3 perkara yang bisa menyebabkan orang itu naik derajatnya. Jadi Bapak Ibu kalau ngamalin ini naik derajat. Besok laki kita yang gak punya usaha naik derajatnya. Asal amalkan ini dari Nabi. Ainul uyuni Muhammadun babul ilahil awhadu. Ainul uyuni Muhammadun babul ilahil awhadu. Sallu alaihi waradidu tajidul ana wa tas'adu. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a bina wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andadan antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hamba-hamba Allah yang saya muliakan, semoga Allah sendiri memuliakan kita semua, amin ya rabbal. Sahibul hajjah, orang tua kami, saudara Mugni, semoga beserta istrinya selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pini sepuh, mamang-mamang, uak-uak semua, ini pengajian arisan engkau ngapain ini? Haji Bandek. Haji Bandek ya. Mudah-mudahan beliau yang menjadi pongkolnya ini sukacita fi taunisin fil qabri, karena melihat anak cucunya kumpul dalam rangka mendoakan dia. Amin ya rabbal. Saya kaget karena ada abang saya ini, Bu. Ini saya kan sekolah ngajar di Muhtadin. Ternyata di sini ada majikan saya. Jadi ini capsek saya di sekolah. Abang saya Bapak Sahadi ST, semoga juga beliau dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sekolah mah saya takut, di sini mah kagak. Biarin di sini mah saya centang-centangin we. Bu, yang penting kita sehat ya, karena sehat itu makan sama nasi dong ditambah rendang juga alhamdulillah. Ya karena sifatnya sehat. Saya tadinya nggak mungkin jadi ini, habis taklim nggak mungkin jadi, kayaknya ini hujan baik begitu ya Bu. Tapi ternyata Allah menghendaki seperti ini, nggak apa-apa, karena ini hujan rahmat, amin ya rabbal. Supaya ngaji ini pulangnya tambah berkat, saya kasih judul saja. Supaya kalau ngaji itu harus ada yang dibawa selain makanan, tapi ntar ada juga yang dibawa buat pulang ke rumah. Ada 3 perkara yang bisa menyebabkan orang itu naik derajatnya. Jadi Bapak Ibu kalau ngamalin ini naik derajat. Besok laki kita yang gak punya usaha naik derajatnya. Asal amalkan ini dari Nabi. Atau bini kita yang tiduran baik. Tiduran baik itu tiap pagi, kalau ngamalin ini naik derajatnya. Anak kita yang malas-malas, kalau ibu bapaknya ngamalin ini pasti naik derajat. Apa kata Nabi 3 ini? 1 diantaranya adalah afsyus salam, sering menyebarkan salam. Apa ucapan salam? Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ambil fikih dulu. Kalau sholat, dengarkan Bapak Ibu, kalau sholat nggak boleh seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi, sampai ke kanan, kita kan nengok ke kanan dulu. Tidak boleh ditambahin wabarokat. Fikih manapun gak akan ada itu. Karena as-sahihun nasifil majalisa Rasulullah SAW, tidak ada dalil. Itu assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum. Suaranya agak keras ke sebelah kanan, ke sebelah kiri agak kecil. Itu sunnahnya begitu Bapak Ibu. Nah, kalau ngelihat saat nengok ke sana ke kanan, yang dilihat mata kita ujung hidung. Jadi bukan muka teman kita. Kalau kita hati-hati. Jadi kalau ibu jangan begini, kayak saat begini Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu nggak ada ajarannya begitu. Beloknya ini mata ke kanan tapi hidungnya kelihatan di ujung. Nah, itu urusan pribadi. Tetap pesek juga ciptaan Allah, pasti ketemu ujungnya begitu. Buktinya laku. Iya. Pokoknya saya yang pesek-pesek alhamdulillah. Yang penting hidup. Nah, jadi kalau ke kanan secara fikih lihat ujung mata, ujung hidungnya. Jangan ngelihat ke kanan itu ngelihat muka orang. Tersinggung orang muka begitu. Nggak boleh. Ke kiri begitu. Salam 2. Sekarang itu assalamualaikum. Siapa yang sering bertemu saudaranya ucapkan salam, maka orang itu diangkat naik derajat. Yang kedua karena musim corona. Sekarang salaman boleh apa nyentel apa tidak itu? Kalau pemerintah nggak boleh ya Bu ya. Ibu harus tahu kenapa seperti itu. Sebenarnya Allah lagi ngajarin kita. Sudah berapa banyak yang bukan muhrim nempel lengket baik, maka dibubarkan oleh corona. Yang boleh nempel tuh suami istri doang. Coba anak itu yang pada pacaran itu nemplok baik itu di motor itu. Sama corona sekarang dipisahin. Betul ya? Dipisahin Satpol PP susah, sama corona mah beres. Ya. Jakarta bertahun-tahun gubernur gonta-ganti nggak ada yang bisa beresin macet. Corona beres. Diajarkan oleh Allah, oleh kita, buat kita supaya kita paham corona itu adalah pasukan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama poin. Kalau salam yang kedua tidak nempel, maka ikutin hadis Muslim. Mamin muslimaini atau mamin muslimi, isim tasnya mamin muslimaini. Ideal tako, kemudian bersalaman dia fayata sapahani, salamnya begitu. Apa bonus dari Nabi sebelum tangannya murai begitu? Qabla ayat tafarraqo ila ghufira lahum. Mereka dua orang yang salaman tadi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Maka salaman sekarang begini boleh Bu? Boleh. Begini boleh. Yang nggak boleh gitu ya Bu ya. Ini ajaran Allah, nggak usah takut. Ada orang ngomong nggak usah takut, itu yang namanya corona, takut kepada Allah. Bener ya itu? Bener ya? Kelihatannya bener, kelihatannya. Padahal itu mazhabnya Jabariyah la'natullah alaih, termasuk golongan mazhab yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya contohin begini ya Bu. Ibu sholat, bapak sholat di masjid, di musola. Takbir Allahu Akbar. Iftitah biasa kita baca. Pada saat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata imam, di pojokan muncul ular kobra. Pertanyaan saya cuma 2, bubarin sholat apa kagak usah? Jawab. Itu di pojokan mimbar ular kobra udah moncok we. Pertanyaan cuma 2, bubarin sholat atau terusin sholat? Saya ingin ngasih logika sama ibu, hati-hati dengan corona. Dia mah cuman bedanya dengan ular mah kelihatan, kalau corona mah tidak. Tapi sama-sama makhluk Allah kan? Makhluk Allah. Jawabannya apa Bu? Bubar apa enggak? Kalau bubar berarti takut ular. Katanya harus takut Allah, giliran ular bubar. Bubar apa enggak? Duh, gimana sih ini urusannya ngaji? Kalau saya ngaji Bu, mohon maaf ya Bu, saya Mugni ini santri kami di Majlis Nurul Firdaus. Saya beberapa kajian itu sering dipanggil di Departemen Agama. Kemarin saya ngaji di Departemen Tenaga Kerja di pusat itu. Saya nyatakan begitu. Saya kajian di beberapa itu kitab Salam Taufik, ada Nasaihul Ibad dan sebagainya. Itu tujuannya begitu Bu. Saya merapihkan orang-orang yang sekarang yang lagi bandel-bandel itu. Jadi gimana, bubar apa kagak nih?
Ya udah ganti, nggak usah ular. Tiba-tiba lagi sholat begitu husuk, gempa. Bubar apa kagak? Kalau itu goyangnya gede, nggak usah gede-gede, kita mah 2 menit aja. Lamaan 2 menit juga ya Pak ya. Di Sulawesi Barat itu paling juga sampai 30 atau 40 detik itu, dan sering itu terjadi. Rubuh rumah. Gitu. Jawabannya begini Bu, takdir itu ada dua. Nah, simpen, pegang baik-baik. Ada yang disebut takdir mubrom, ada yang disebut takdir mu'alakiyah. Mubrom aja nggak bisa, Allah yang nentuin. Ibu bapak jadi cowok, ibu jadi cewek, nggak bisa berubah kan? Itu keputusan Allah, mubrom itu. Tapi kalau mu'alakiyah, umur beda itu. Umur kita yang ngatur, ajal yang nentuin Allah. Saya ulangi, umur mu'alakiyah kita yang ngatur, sementara ajal Allah yang nentuin. Nggak percaya? Jangan melototin saya. Melototin saya. Ini ganti aja nih, nggak usah teh manis, pakai baygon semua. Lalu diminum, kira-kira meninggal apa enggak? Jangan ngomong gini, Ustadz kalau belum ajalnya. Jangan ngomong begitu. Allah itu sesuai fakta dan realita. Atau naik ke atas gedung yang lantai 5, jatuhin loncat, tapi pala dulu biar enak. Kira-kira meninggal apa enggak? Tuh. Termasuk mohon maaf ini ya, mohon maaf ini. Ngerokok kesehatan bukan? Kesehatan bagi yang ngerokok. Yang nggak ngerokok mah tetap penyakitan gitu. Karena saya nggak ngerokok ya makanya saya ngomongin baik udah. Coba itu. 1 sampai di dunia manapun peringatan rokok tidak menyehatkan, mengganggu ini, mengganggu itu kan? Tetap ngudud kita. Karena kita termasuk Jamiah Nahdlatul Ududiyah, Nahdlatul NU. Kita udah seneng ngerokok begitu. Yang ngerokok laksanain, jalan terus. Yang nggak ngerokok ya nggak apa-apa. Kayak saya begini. Maka saya disebut aliran sesat karena Ustadz NU nggak pernah ngerokok saya. Saya bilang biarin aja lah. Gitu. Coba ngerokoknya 5 sekali makan. Nah 5 begitu sekali ngerokok itu. Lalu bungkus kepala kita itu pakai plastik. Jadi kesedot semua itu asapnya itu. Kira-kira sehat apa kagak itu? Kata Profesor Weil Boxon yang ada di Amerika Serikat, nggak kenal orang sini mah. Itu sekali nyedot rokok 1 menit umur berkurang. Umur bukan ajal. Coba itu. Ada yang ngomong sama saya, tuh engkong saya udah 120 ngerokok masih sehat Pak. Ada yang begitu. Karena tukang rokok mah bela baik udah. Itu kalau tukang rokok. Susah udah diajarin begitu dari dulunya, begitu. Makanya saya ngasih tahu Bapak Ibu, umur itu kita yang ngatur. Kalau nggak percaya pulang dari sini habis pengajian itu motor copotin aja itu remnya. Terus saya pakai gas. Tabrak-tabrakin kira-kira mati nggak itu? Itu kita yang ngatur bukan Allah. Karena Allah mau ngomong hati, rem gunain, ini licin maka pelan. Tapi ajal biarkan Allah yang nyungsepnya di mana, palanya pisah di mana itu Allah urusannya. Tapi ketidakhati-hatian kita itu kita yang ngatur. Maka umur ada andil kita sebagian yang ngatur, sementara ajal ditentukan oleh Allah Subhanahu. Nah, ajal ini ada yang bareng-bareng, ada yang sendirian ya Bu ya. Kayak tender kemarin pesawat itu berapa tuh? 160 orang lah kurang lebih begitu ya Bu. Tuh tender Israel itu habis semua. Bareng-bareng enak begitu meninggal gitu ya. Proyek. Yang meninggal satu-satu ya ada begitu. Sekali lagi saya sampaikan, kalau ada ular kemudian dia sholat berjamaah, maka sebaiknya bubarkan sholat itu. Bukan berarti takut, tapi namanya ikhtiar mu'alakiyah. Ikhtiar, kalau sakit datanglah ke dokter, nggak musyrik. Saat kata dokter, kenapa? Sakit perut saya, ini obatnya. Diminum, Allah izinkan, lalu tiba-tiba sehat perut kita, ucapkan alhamdulillah. Cakep banget tuh dokter. Tapi nggak apa-apa ngomong gitu, asalnya awalnya alhamdulillah, puji Allah baru ke dokter. Itu namanya begitu. Jangan begini. Mules gue nih susah udah 4 hari ini. Ke dokter, enggak musyrik.
Nggak boleh. Allah nyuruh kita ikhtiar disebut mu'alakiyah. Sekarang virus corona kata pemerintah pakai masker, jaga jarak. Nggak ada yang jaga jarak itu. Kacau dari semua. Kata pemerintah jaga jarak, pakai masker dan sering cuci tangan, makan kagak. Sekarang begitu kelakuannya. Apa baik dikomentarin, Bu, sekali lagi ketika kita sholat ada binatang yang berbahaya, maka diperbolehkan bahkan mustahabu dianjurkan untuk meninggalkan tempat itu. Karena termasuk akal ikhtiar mu'alak. Itu yang pertama Bu tadi ya. Apa yang pertama? Udah jam berapa? Jam 12. Iya yang ngomong capek, dengerin mah enak banget. Oke Bu, yang pertama supaya naik derajat apa? Ucapkan salam ya. Ketemu orang ucapkan salam. Sarahnya begini, man arab tawaman mama lam ta'rif, kepada siapa saja yang kenal maupun yang tidak kenal. Itu satu. Yang kedua, supaya naik derajat it'amut ta'am. Kalau makan bareng, nih sekarang makan apa enggak nih? Kalau makan bareng, saya kasih tahu dalam kitab I'anatul Talibin Bu, kalau makan itu kalau para habaib itu kalau ada maulid itu, ya kan saya sering juga tuh suka pakai nampan, ya. Itu ada yang satu nampan 4 orang, kanan, kiri, depan, belakangan gitu ya Bu. Ada itu aturannya. Itu kan satu nampan 4 orang. Pertama kata Syekh Abu Bakar Asyatto, lalu kalau makan tundukkan muka kita kepada makanan. Nyomot. Nabi 3 jari Bu. Kalau orang Arab 5, beda dia. Kita sunnahnya 3 malah 5 dia. Nah kita 3. Kalau ibu nyampe masuk ke dalam lubang mulut kita, ngunyahnya 29 kali, itu sunnah dapat. Saya mau baca kitab. Ambil, taruh di mulut, ngunyahannya sampai 29, itu masuk sunnah. Kalau kita mah kagak ya, kagak. Kalau belum jadi bubur mah belum dikunyah. Tuh. Diambil Pak, ambil comot, lihat mukanya jangan liatin muka teman kita. Serius ini ada kitabnya saya mah. Tuh. Ini mah makan tapi ngelototin muka. Nah, itu Bapak udah tadabul adab. Sudahlah anatullah, nggak boleh. Karena orang tersinggung. Mending kalau itu teman kita yang kalau nggak kenal, dalam hati lu nggak suka gue ya. Hati-hati ya Pak, tuh dicomot mukanya. Yang ketiga, saat makan wilayah kita ya itu aja. Ya udah aja, yang habis udah. Jangan dikorek-korek punya orang longsor. Tuh kalau makan nggak boleh itu, didasari begitu nggak boleh. Supaya diuruk lagi bawa lagi ke sini, uruk lagi bawa ke sini, nggak boleh itu. Makanya kalau makan bareng nggak boleh begini Bu, maaf tuh. Nggak boleh, itu tata cara makan kata Nabi, nggak boleh. Apa yang ada di depan kita itu milik, makanya makan karena udah disadaqahin dari ahli hajat. Ini salam supaya dimakan. Ibu udah ngegayam itu, udah habis ya. Jadi yang pertama absus salam, ucapkan salam. Yang kedua kalau makan bareng, Nabi Ibrahim Bu kalau makan, kalau temennya nggak ada, nyari temennya sampai 3 mil dalam kitab itu. Kalau bahasa kita 4 kilo. Berarti dari sini kemana ya? Kemana Pak? Hanya sekedar nyari teman untuk makan. Karena Nabi Ibrahim baik ngambil sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi, meskipun Nabi belum diciptakan, tetapi asbabiahnya itu dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba kalau kita kalau makan bagaimana itu? Abang saya lah Pak Sahadi kalau makan tuh, apalagi pecak ya, pecaknya enak gitu. Pecak. Lalu dimakan itu, makannya juga di dapur. Kalau kita beda, supaya tetangga kagak tahu. Kucing aja kagak dikasih kucing. Begitu. Kenapa? Buktinya saat itu pecak dibenerin, ditaburin sampai di presto kita, supaya tulangnya juga dari akhirnya kucing melongo tuh. Disitulah akhirnya kita musuhan sama kucing. Nah hati-hati, saya mohon dengan sangat, ini pembelajaran hidup. Ada kucing Bu, kalau kucing makasih bagian palanya juga cukup, kita bagian badan kita mah kagak dimasukin semua teri itu.
maka nggak kebagianku kucing. Yang ketiga Bu ya, ini udah jam 12, saya ceramah 30 menit aja, mahal. Bercanda Bu, bercanda. 30 menit itu bagian yang saya sampaikan yang terakhir adalah supaya naik derajat adalah wassalatu bilaili wan nasu niyamun. Kalau sholat jangan pamer. Saya ulangi, kalau sholat jangan pamer. Sekarang saya tanya Bu, ibu-ibu suka nge-share kan di HP itu, suka gitu makanan kayak gini kan, share gitu. Ada rendang di share gitu, terus dimasukin ke upload yang jumlah grupnya 20 orang 30 orang. Dosa apa enggak itu? Dosa Bapak Ibu, nggak boleh. Kenapa? Di antara grup tadi belum tentu ada yang kita mah bikin rendang, aduh enaknya ini rendang, di share kita begitu kan, padahal di antara mereka mungkin jangankan makan punya beras juga kah? Nggak boleh ya Bu. Ismun kabir dimat tahu murtihanatun bihukil halki, bagi Allah nggak suka orang-orang begitu. Jadi kalau mau nge-share begini, share susunya, setelah di-share lalu anterin ke teman-teman kita, nah itu boleh kalau begitu. Gembel kalau mau, ini mah kalau mau. Nah yang terakhir tadi apa? Kalau sholat jangan pamer. Saya ulangi Ibu, kalau sholat jangan. Anak sekarang bikin status, Assalamualaikum, saya sedang di rakaat keempat tahajud ini. Tuh. Ya Allah, sholat dipamer-pamerin gara-gara ada HP segitu sekarang. Nggak boleh ya Bu, karena hukumnya jadi ujub dan ria. Kita tidak termasuk golongan orang-orang yang baik kalau punya sifat demikian. Kenapa? Karena itu sudah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk saya ulang, supaya pulang dari sini dapat berkat. 1, supaya naik derajat, ucapkan salam setiap hari ketemu orang yang kenal maupun enggak. Yang kedua, kalau makan bareng minimal suami anak itu ikutin, jangan makan sendiri, nggak boleh. Yang ketiga, sholat jangan pamer. Kalau sholat banyak pamernya, maka kebijaksanaan buat kita timbul satu kebaikan yang tidak baik. Wa hawaun mutabaun, kadang kita ngikutin hawa nafsu, tidak boleh. Nah ini permainan kayak tadi rawi ya, tadi baca rawi ya. Ini saya lihat ada apa itu? Apa ini? Bunga ya. Jangan sekali-kali ngomong bid'ah, nggak boleh. Ada rambutan. Ini dalilnya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Semua bunga, semua binatang bertasbih. Maka saat tadi rawi mengucapkan kata Syekh Muhammad Ali bin Hasan Al-Maliki Al-Qiyamu, maka saat rawi berdiri yang mampu itu, kecuali yang ambeien. Ada ujur kalau itu. Mohon maaf kalau rawi nggak boleh gini. Ya Nabi Sallallahu nggak boleh. Dalam kitab sangat terlarang, nggak boleh. Begini tegak, begini boleh, naik ke sini boleh, angkat tangannya boleh. Tapi kalau nyender nggak boleh. Makanya di kitab banyak maulid tapi tidak Yang kedua bagus nih, karena Mukni ngaji nih, ayahnya juga ngaji. Ini bagus, laki-laki dan perempuan terpilih. Kata Habib Hashim Al-Kab, perempuan dan laki-laki tidak boleh menyatu dalam sebuah riwayat. Tahussu fitilawatil kisos, termasuk pembacaan Biarut ben taboknya enak banget tadi. Nah, tapi ibu-ibu di dalam, laki-laki di luar. Jadi ini Bu, di saat ditaburin tadi bunga-bunga ini mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu. Seiring dengan tasbih dia ucapkan, kita berdoa kepada Allah semoga sahibul hajat, sahibul ini yang menjadi sahibul bait, menjadi barokah rumahnya, ketempatan kita, tamu kita yang datang menjadi tambah barokah, dan sodakoh yang dikeluarkan ini menjadi lipat ganda dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Ini tolong dibawa pulang. Saya mah galak urusan gini. Sebelum terakhir, bawa pulang karena udah niat sodakoh. Orang sodakoh kok nggak ambil. Yang nggak boleh makan sembarangan itu satu, di tempat kawinan, di tempat hajatan, sunatan nggak boleh. Jadi kalau onangan udah yang piringannya sepiring dah. Jangan itu uli bakar diambil, pisang dicomot, ibu-ibu tuh kebiasaan.
Makan sepiring tapi semuanya diambil-ambilin. Haram, nggak boleh di tempat kawinan, nggak boleh. Tapi kalau tahlil, jangankan disuruh, tidak disuruh, ambil angkut. Sawabuha yabqa sabin salasin ayam. Orang senang sampai pitausin fil qabri, sampai itu di mayit senang ketika sodakoh keluarganya diambil-ambilin. Jadi mulai besok kalau ada tahlilan, urut baik ambil. Itu mah harus dihabis. Nah, sekarang dihabiskan ini Bu, karena orang yang namanya sahibul musibah atau sahibul hajat sedang ngambil sodakoh. Udah azan apa belum ini? Bujuk siapa itu? Saya udah anggap orang tua di sini Bu. Jadi saya udah biasa beberapa kali ke tempat di sini begitu ya. Mohon maaf kalau saya agak tengil sedikit ini karena memang saya udah kenal lama di sini. Jadi kalau sodakoh Ibu ya, kalau sodakoh di tempat tahlilan sekali lagi supaya kita tidak dipitnah oleh ulama-ulama Wahabi. Kalau mulai besok tahlilan ikutin keluarga Ja'far dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamu alamin ahli Ja'far. Itu keluarga Ja'far sedang ada keluarganya kematian, sedang berduka dia. Tolong kirimkan makanan, kata Nabi sallallahu alaihi. Maka mulai besok kita kalau ada kematian jangan numpang makan doang. Bawain bolu, ikan, bawain apa saja, bawain telur. Kalau saat tahlilan ya apa yang di situ harus diambil semua. Sebaiknya begitu. Jangan kita numpang sama orang yang sedang berduka. Hati-hati itu. Yang semakin orang itu kaya meninggal kaya datangnya bareng nggak boleh. Giliran yang miskin nggak ada yang tahlil, nggak boleh itu. Ada di sini enggak ya Pak? Jangan. Yang miskin kita tahlilin, yang kaya juga mentang-mentang yang kaya tahlil juga lama begitu itu ustadznya. Abdul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah sampai 2000. Kesel banget anak muda itu kan. Mau ngerokok susah. Karena kenapa? Orang kaya gitu supaya berkatnya nggak boleh itu ustad model begitu. Ya. Kemudian kalau orang miskin ya Allah Abdul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah 7 balik udah aja. Mentang-mentang rokok kagak ada, mie kagak ada, minuman kagak ada, nggak boleh. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah versus Nahdlatul Ulama yang dipegang oleh kita semua, tidak ada ajaran begitu. Yang mampu kita tahlilin, yang miskin kita bantu begitu. Nah ini pemahaman supaya kita paham. Terus yang kedua tadi al-qiyamu ala indi dzikri li maulidihi fi tilawatil qisas. Kalau sedang berada dalam riwayat Nabi, tolong dengarkan itu riwayat Nabi karena mengandung kebarokahan. Siapa yang tadi bersodakoh di tempat-tempat ini, kata Imam Tawus, innal mauta yuftinuna fi kuburihim sab'an. Siapa yang bersodakoh lalu orang itu meninggal, bahwa keluarganya mengadakan sebuah acara untuk bersodakoh ba'dan nafni, hari itu malam pertama si mayit yang harusnya digebukin, maka ada sodakoh dipelankan, ditunda dulu, dihemping dulu, dihandle dulu. Tuh. Makanya malam pertama kalau ada yang meninggal itu Bu, ba'dan nafi, naik rohnya ke atas, cek ke aras Allah dia muslim apa bukan, lalu stempel itu, oh muslim, turun lagi ke bawah. Nah, ntar sebelum malaikat, 2 malaikat ini yaitu Munkar Nakir, maka ada satu namanya malaikat Rakib namanya. Satu untuk mencatat amal perbuatan kita, suluh merobek daripada yang ada. Nah malam itu ada sodakoh dia, fakano yastahibuna ayat ahmutal kal ayam, maka sodakoh yang diberikan kepada keluarga kepada si mayit semuanya mengandung kucuran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tahlilan itu membentuk sab'an 7 hari supaya dikekalkan sampai dengan arba'ina yauman 40 hari. Lain kali saya akan bahas tentang haulah kalau memang itu ada pembahasannya supaya lebih mantap lagi kita dalam ibadah. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin, ini ceramahnya juga singkat tetapi mudah-mudahan bisa dipakai ya Bu. Sekali lagi ucapkan salam, kalau makan selalu bareng. Yang ketiga kalau sholat jangan pamer. Jika ketiga-tiganya dilaksanakan, Bapak Ibu termasuk golongan orang yang dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah mau'izah hasanah yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat buat kita dan menambah ilmu kita. Amin ya rabbal alamin.